Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Sebelumnya saya sudah upload video tentang rilis validasi info GTK tahap keempat ya. Teman-teman silahkan perhatikan video ini ya. Ternyata di video ini banyak yang komen belum valid, belum valid. Akhirnya saya coba membuat voting di saluran Ngapakpedia. Buat teman-teman yang belum follow saluran WA Ngapakpedia, silahkan di follow ya, karena di sini banyak info-info penting lainnya. Di sini ternyata kategori guru A1 ada yang sudah valid, ada yang belum valid. Guru A2 juga sama, ada yang sudah valid, ada yang belum valid. Kemudian guru A3 ada yang sudah dan ada yang belum. Kalau guru keempat dipastikan belum valid ya, atau lainnya dan belum valid. Ini permasalahan lainnya nanti di luar ini ya. Karena pada video kali ini kita akan membahas lebih fokus pada kondisi kalian itu guru mana dan beberapa informasi penting setelah validasi tahap keempat, teman-teman. Oke. Jadi, saya rangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar, di WA gitu-gitu ya. Di TikTok juga. Ya, jadi yang perlu teman-teman perhatikan terkait validasi tahap keempat adalah tanggal validasinya, yaitu tanggal validasi adalah tanggal 20 Maret dan ditampilkan di info GTK-nya itu per tanggal 24 Maret. Maka jika ada perubahan data sesudah 20 Maret, tentunya perubahan pasti belum terbaca di info GTK. Kemudian wajib 24 jam minimal linear. Kalau belum 24 jam, ya tentu belum valid ya. Baik dari jam mengajar ataupun ditambah TTU atau TTLE. Jika belum 24 jam, maka belum valid di tahap ini. Apakah bisa di tahap berikutnya bisa valid? Bisa saja kalau memenuhi kriteria yang akan saya jelaskan sebagai berikut, teman-teman. Ya. Nah, jika tidak bisa 24 jam tetapi guru tunggal, maka di tahap ini memang belum divalidasi, tetapi akan valid setelah proses validasi di tahap berikutnya terkait perhitungan kebutuhan guru jika sudah dilakukan oleh pusat ya. Validasi ini biasanya paling belakangan, teman-teman. Jadi sabar. Terus kapan validasinya ya kita juga tidak tahu ya. Kita tidak akan menyampaikan tanggal pasti. Intinya nanti akan ada validasi lagi. Dan saya sampaikan juga apakah tanggal 23 ini terakhir validasi. Sekali lagi ya, validasinya itu tanggal 20, ditampilkannya tanggal 24. Ada yang nanya seperti ini, ya tentu saya jawab tidak. Nanti akan ada validasi tahap berikutnya, tetapi belum pasti kapan. Ya kita lebaran dulu lah ya teman-teman ya. Oke, dan nanti akan saya jelaskan terkait guru A1 sampai A5 bisa aman asal valid. Gimana caranya biar valid? Teman-teman bisa screenshot ini teman-teman ya. Jadi saya coba buat data seperti ini untuk guru kategori A1 itu adalah guru yang mengajar 24 jam atau lebih. Ini udah pasti otomatis valid. Tapi di voting tadi ada A1 yang belum valid. Bisa jadi karena salah membaca validasi yang dimaksud 24 jam. Ya, nanti saya tunjukkan ya. Yang mana sebagai patokan validasi info GTK itu teman-teman perlu tahu. Kemudian untuk guru kategori A2 itu yang mengajar 18 sampai 23 jam linear. Ini yang belum termasuk TTU dan TTLE ya teman-teman. Jadi yang benar-benar ngajarnya, bukan tugas tambahannya. Nah, kondisi A2 itu banyak peluang untuk valid. Yang pertama, jika disertai dengan tugas tambahan utama itu 24 jam. Contohnya, mengajar 24 jam ditambah kepala lab 12 jam otomatis total 32 jam. Ini sudah di atas 24 jam. Ini akan valid. Kemudian A2 dengan tugas tambahan lain yang ekuivalen 6 jam maksimal ya. Ini bisa valid. Contohnya mengajar 20 jam ditambah wali kelas itu adalah 2 jam dan pembina ekstra itu 2 jam. Totalnya 24 jam. Ini juga akan valid. Kemudian A2 dengan mengajar non-induk maksimal 6 jam. Ini juga bisa valid. Contohnya mengajar 20 jam ditambah non-induk 4 jam dan totalnya 24 jam. Ini bisa valid ya.
Kemudian A2 tanpa tugas tambahan utama, tanpa tugas tambahan lain, atau tanpa mengajar di non-induk, itu bisa valid jika guru tunggal. Misalnya mengajar 22 jam saja. Ya udah, tetap valid nantinya ya. Tapi nanti saat ini belum karena guru tunggal itu belum masuk validasi ya. Kemudian untuk A2 yang bukan guru tunggal tanpa tugas tambahan utama tetapi rasio gurunya sesuai. Contoh, bahasa Indonesia di sekolah berjumlah 44 jam. Satu guru pegang 24 jam, guru kedua dapat 20 jam. Akan valid karena rasionya itu 44 jam dibagi 24 jam, hasilnya 1,83. Dibulatkan menjadi 2 guru. Artinya kedua guru ini akan valid. Tapi yang valid pertama adalah guru yang 24 jam. Nah, validasi yang terakhir ini yang kedua. Ini biasanya nanti terakhir atau belakangan ya. Karena menunggu rasio perhitungan guru ya, karena saat ini kan belum untuk validasi tahap keempat itu belum menghitung rasio kebutuhan guru. Kemudian untuk guru kategori ketiga hampir sama dengan kategori A2, hanya saja A3 itu lebih fokus pada TTU ya teman-teman, karena kan dia mengajarnya di bawah 17 jam. Jadi butuhnya itu tugas tambahan utama ya, bukan TTLE gitu teman-teman ya. Jadi kombinasinya seperti ini, A3 dengan TTU, A3 tanpa TTU tapi guru tunggal, A3 bukan guru tunggal tetapi memenuhi rasio guru. Ini juga nanti. Ini akan valid tetapi nanti belakangan ya. Contohnya ya ini, gurunya total jam mengajarnya bahasa Indonesia 40 jam, satu guru pegang 24 jam, guru kedua 16 jam. Akan valid karena rasio gurunya adalah 40 dibagi 24 jam adalah 1,67. Dibulatkan jadi 2 guru, artinya kedua guru ini akan valid. Sama kondisinya dengan yang A2 tadi ya. Nah, yang penting adalah untuk guru kategori A4 ini yang kemungkinan banyak tidak valid. Hanya bisa valid ketika beliau adalah guru tunggal ya. Kalau guru tunggal insya Allah valid karena beliau ngajarnya kurang dari 12 jam. Ditambah TTU pun masih kurang dari 24 jam ya teman-teman. Jadi ini hanya valid jika guru tunggal ya. Oke. Kemudian guru kategori A5, A5 adalah guru tunggal. Nah, guru tunggal ini setelah proses perhitungan rasio, mana saja yang masuk guru tunggal? Ya bisa dari A2 ini ya, bisa dari A2, bisa dari A3, bisa dari A4. Tentunya masuk kategori A5 adalah setelah proses perhitungan rasio kebutuhan guru ya. Gitu teman-teman ini ya. Jika di luar dari ketentuan di atas, kemungkinan tidak akan valid. Tetapi kembali lagi ke pembuat kebijakan di pusat ya teman-teman ya. Bisa saja untuk guru yang dengan kombinasi ini TTU dan TTLE kemudian kurang dari 12 jam, walaupun bukan guru tunggal, bisa saja diberi valid ya. Jadi ini jangan jadi patokan utama, tapi ini gambaran umumnya saja ya. Kemudian validasi guru tunggal biasanya belakangan. Ini silakan di screenshot dan bisa dibagikan ke teman-teman guru yang membutuhkan. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu terkait maksud dari jumlah jam linear dan total jam linear. Jadi mungkin beberapa operator belum paham ya bahwa ya di sini di info GTK itu ada beberapa tampilan jam ya. Yang perlu diketahui adalah ini teman-teman ya. Di sini ada jumlah jam linear 17. Ini adalah dasar masuk kategori guru apakah A1, A2, A3 atau A4. Ini beliau masuk A3 karena ngajarnya adalah 12 sampai 17. Nah, 17 ini berarti masuk A3 gitu ya. Kalau A2 yang mana? Ya A2 berarti 18 sampai 23. Kalau A4 yang mana? Berarti yang di sininya kurang dari 12 gitu teman-teman ya. Oke, ini masuknya A3. Kemudian kita next untuk validasinya yang mana? Nah, validasinya itu yang di sini total jam linear. Ini adalah dasar untuk validasi info GTK ya. Jadi ini yang dilihat info GTK tuh yang di bawah sini nih. Total jam linear 29, otomatis sudah melebihi
kebutuhan minimal 24 ya. Jadi A3 ini ya, A3 ditambah TTU totalnya 29 bisa valid sesuai dengan di sini yang tadi saya tampilkan nih A3 dengan TTU ya jelas valid ya, seperti kondisi guru saya ini ya. Nah, ini ya teman-teman, statusnya jadi valid. Jadi yang perlu disimak adalah ini nih, jam linear adalah sebagai dasar masuk kategori guru yang mana, kemudian yang bawah adalah total jam linear adalah sebagai dasar untuk validasi info GTK. Jadi dilihat di sini, oh ternyata saya tidak valid karena di sini misalnya ngajar 28 jam tapi yang valid cuma 20 jam gitu teman-teman ya. Jadi di situ ya patokannya ya, perlu diperhatikan. Untuk teman-teman operator perlu bisa menjelaskan. Kemudian selanjutnya adalah intinya ya, inti dari segala inti adalah validasi tahap keempat belum memvalidasi status guru tunggal. Jadi untuk guru tunggal itu masih invalid untuk saat ini. Kemudian yang penting valid dulu aja teman-teman. Yang penting hijau. Kalau udah hijau itu udah aman lah intinya ya. Tapi jangan diutak-atik lagi kalau udah hijau ya. Kemudian jangan lupa follow saluran WA Ngapakpedia di SID/WA Ngapakpedia. Ini seperti untuk ini nih manfaatnya ya. Beberapa informasi yang saya share nih ya. Banyak tulisan, gambar gitu-gitu, info-info penting terkait operator dan guru juga banyak di-share di saluran WA Ngapakpedia. Gitu ya teman-teman. Terima kasih. Itu saja penjelasan atau informasi penting terkait setelah adanya validasi info GTK tahap keempat. Untuk selanjutnya ya kita tunggu saja validasi tahap berikutnya ya. Kapannya ya nggak tahu. Terus apakah masih ada? Kalau masih ada jelas masih ada validasi tahap berikutnya. Terima kasih teman-teman. Itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.